Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lutfiah Rangkuti, NIM 180210204026, mahasiswi Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya melaksanakan KK di Perumahan Pondok Gede Permai, tepatnya di RT 6 RW 33, lingkungan Tumpeng Sari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Pada KK ini, program kerja saya yaitu pemanfaatan tanaman rempah-rempah dalam usaha peningkatan imunitas tubuh masyarakat saat isoman di era pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan latar belakang warga yang minim pengetahuan terkait protokol isoman dan manfaat rempah-rempah dalam meningkatkan imunitas tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pengurus Jemaah Perumahan Pondok Gede RT 6. Perkenalkan, nama saya Ayu Lutfiah Rangkuti. Saya mahasiswi dari Universitas Jember yang kebetulan sedang melaksanakan KKPLT atau kuliah kerja pengenalan lapangan persekolahan. Jadi di sini KKPLT itu hampir sama dengan KKN. Hanya saja KKPLT-nya ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama KK-nya terjun di masyarakat, kemudian yang satunya PLP terjunnya di sekolah. Jadi mulai Senin sampai Sabtu saya di sekolah. Kemudian pada hari Minggunya saya terjun di masyarakat seperti yang saya lakukan tadi. Nah, jadi sepertinya ada beberapa kegiatan yang saya laksanakan, yaitu yang pertama observasi yang saya lakukan, ujian juga. Kemudian saat ini pengenalan. Kemudian yang kedua penyampaian materi. Kemudian yang ketiga proses pembuatan rempah-rempah. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, proker saya di sini yaitu pemanfaatan rempah-rempah untuk persiapan isolasi mandiri. Nah, rempah-rempah yang saya manfaatkan itu temulawak dan rempah-rempah lainnya. Jadi mungkin saya akan sedikit mengganggu waktunya gitu Bu. Jadi selama ini kenapa? Karena ini cuma bertiga. Ini nggak apa-apa Bu, saya bertiga saja sudah alhamdulillah, nggak apa-apa. Mungkin minggu depan kalau bisa. Mungkin minta tolong Ibu, mungkin apa yang lainnya bisa. Ibu, teman-teman kalau gitu saya mau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah sudah minggu kedua, yang mana minggu kedua ini merupakan kegiatan sosialisasi materi. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai protokol isolasi mandiri. Jadi seperti yang kita ketahui, isolasi mandiri itu merupakan kegiatan menghasilkan diri dari masyarakat dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, mengapa orang itu harus melakukan isoman? Yang pasti yang pertama, dia telah melakukan kontak fisik dengan penderita COVID. Itu sudah pasti kita harus melakukan isolasi mandiri. Kemudian mengalami gejala sakit seperti demam, kemudian batuk, lemas, kemudian suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius, dan suhu, maksud saya oksigen dalam darah itu kurang dari 90. Ya, kurang dari 90. Karena normalnya itu orang oksigen dalam darah itu 95 sampai 100. Sehingga butuh suplemen oksigen dari luar. Jadi tabung oksigen itu kalau orang yang lebih dari 90, kurang dari 90 itu harus menggunakan tabung oksigen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai protokol isolasi mandiri. Nah, yang pertama selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Jadi setelah menggunakan kita harus segera dibuang, kemudian tetapi saat membuangnya betul, jadi disobek supaya tidak disalahgunakan. Kemudian yang kedua, jika ada sakit seperti gejala demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, sekolah, namanya ini ke pasar, itu tidak boleh ya, atau ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. Kemudian yang ketiga, manfaatkan fasilitas telemedicine, atau sosial media kesehatan, dan hindari transportasi publik. Kemudian, selama di rumah harus dilaksanakan segalanya di rumah. Bekerja di rumah, menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya, dan jaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga.
Yang kelima, tentukan pengecekan suhu harian. Amati batuk dan sesak nafas apabila memang itu gejala dari yang dialami. Kemudian hindari pemakaian peralatan makan dan mandi secara bersama-sama. Jadi semuanya memang sendok, piring dan lainnya itu memang harus sendiri-sendiri secara individu. Kemudian tentunya kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Nah, cairan disinfektan ini selain kita bisa beli, kita juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Biasanya di YouTube sudah ada. Nah, kemudian berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi minimal 15 sampai 30 menit. Sampai eksotis. Iya, sampai eksotis. Ya, Bapak yang penting sehat. Yang penting sehat seperti saya. Yang hari ini. Kemudian menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Itu sudah pasti ya. Karena dengan mengkonsumsi makanan bergizi seperti vitamin, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan melakukan etika batuk dan bersin. Jadi batuknya seperti ini. Jangan begini. Nah, kemudian apabila gejalanya masih tidak berkurang, semakin parah, segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitar rumah. Nah, terkait protokol tersebut, saya menggunakan rempah-rempah sebagai alat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Seperti yang kita ketahui, temulawak kan sudah tidak asing ya untuk ibu-ibu semuanya. Jadi temulawak sudah lama digunakan oleh kita masyarakat Indonesia untuk memelihara kesehatan, pencegahan dengan pengobatan penyakit serta pada masa pemulihan. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, di dalam temulawak itu mengandung kurkumin. Kurkumin itu mungkin yang biasa kalau kita dengar di iklan rumah, betul. Nah, itu sebenarnya dari kurkumin itu. Jadi kurkumin ini fungsinya untuk mengendalikan produksi sitokin. Nah, yang dimaksud sitokin yaitu respon imun tubuh yang berlebihan terhadap virus, begitu, akibat dari satu sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, baik itu virus influenza maupun COVID-19. Karena kalau COVID-19 itu bisa dikatakan flu, penyakit flu juga. Jadi hampir sama dengan influenza, cuman lebih parah, begitu ya. Nah, jadi temulawak ini mampu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menghambat penyebaran virus yang ada pada tubuh sebagai antioksidan juga untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel dalam tubuh. Selain itu juga dapat melancarkan pencernaan. Itu juga merupakan yang paling penting, begitu ya. Nah, tetapi saya rasa pembuatan temulawak dengan cara standar seperti dikupas, lalu dipotong, kemudian direbus mungkin sudah biasa ya, dan agak sedikit melelahkan kalau dilakukan setiap kali, begitu ya. Apalagi untuk orang yang isolasi mandiri lemas, tidak bisa beraktivitas dengan banyak. Nah, jadi saya melakukan sedikit inovasi, yaitu dengan pembuatan sirup temulawak, yang mana sirup temulawak ini sama sekali tidak mengurangi fungsi utama atau manfaat utama dari temulawak itu. Nah, jadi saya rasa prosesnya akan saya sampaikan minggu depan. Nah, untuk saat ini mungkin saya akan mengajak ibu-ibu mengenai pengupasan dan pemotongan temulawak. Kemudian karena nanti akan dikeringkan selama 1 minggu, begitu. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses seperti pembuatan sirup pada umumnya. Nah, begitu. Jadi biasanya digunakan bahan rempah-rempahnya bukan hanya temulawak, tapi ada cengkeh juga, serai, pala, kayu manis, sablage, secang. Nah, itu kan juga merupakan rempah-rempah pendukung Kemudian selain itu juga tentunya kalau pembuatan sirup biasanya ditambah asam sitrat ya Bu ya. Kemudian ada gula juga air. Nah, betul. Madu boleh. Madu betul juga boleh. Ya, betul. Namun ada asam sitrat pakai jeruk nipis. Nah, oh gitu. Bagus. Kalau begitu mungkin saya akan mengajak ibu-ibu sekalian untuk mengupas dan memotong temulawak. Jadi cukup tipis-tipis seperti ini ya Bu. Tipis seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan di piring sini. Kemudian kemudian dijemur. Kita tunggu ini biasanya kalau memang panasnya terik itu 1 hari itu bisa cukup. Kemudian kalau misal ada mendung ini mungkin bisa sampai 3 hari. Betul. Nah, ini biasanya terserah mau dijemur di mana, pokoknya di tempat yang bagaimana caranya supaya semua terkena kering dan terkena sinar matahari. Sudah. Ini ibu-ibu cara pembuatan sirup temulawak. Yang pertama, siapkan air 1 liter. Nah, jadi 1 liter ini kita masukkan ke dalam panci. Nah, ini kan sudah mendidih ya, ibu. Kemudian kita masukkan temulawak yang sudah kering tadi. Ya, kurang lebih 2 genggam malah. Ya. Nah, di sini ada temulawak, kemudian di sini juga ada cengkeh. Kita masukkan juga cengkehnya. Kemudian di sini ada pala. Nah, pala ini ya digeprek, kemudian ya sebenarnya sih sesuai selera. Kita masukkan ini hasil geprekannya. Udah dikasih gak apa-apa ya? Ya, tidak apa-apa, nggak usah. Kalau misalnya
ada, gak usah dikasih juga gak apa-apa. Nah kemudian kayu manis, ini juga dimasukkan ya kayu manisnya. Kemudian ini secang. Nah secang ini fungsinya untuk pewarna ya. Nah kita masukkan. Dan yang terakhir ini kita gunakan serai. Nah serainya ya seperti biasa ya, diikat seperti ini. Ya betul, digeprek. Mana mbak tak geprekan ya? Oh nih, oke, terima kasih. Nah kemudian kita masukkan sini. Nah ini selama mendidih, ini direbus selama 30 menit. Jadi meskipun mendidih ya tunggu kurang lebih 30 menit. Nah sambil diaduk sedikit-sedikit aja ya. Sudah nah ini sudah dididihkan selama 30 menit. Nah jadi warna airnya berwarna jadi merah. Nah kemudian kita masukkan gula ya. Nah gulanya ini perbandingannya kalau kita pakai air tadi 1 liter, gulanya setengah kilo. Iya, jadi perbandingannya 1 banding 500 Oke. Sudah jangan lihat dulu. Selanjutnya ini kita aduk sampai larut gulanya. Jadi tunggu larut sampai larut. Kemudian setelah sekiranya sudah larut dan sudah cukup baru dimatikan. Selanjutnya setelah hangat-hangat kuku kita masukkan asam sitrus. Sitrun. Sedikit saja, kurang lebih setengah sendok teh. Ya, kemudian diaduk. Bisa dicoba Bu rasanya Bu. Ya bisa. Nah ini bisa disajikan menggunakan air hangat, bisa air dingin, bisa ditambahkan es juga bisa. Jadi seenaknya kapanpun dan dimanapun bisa dikonsumsi. Nah contoh penyajiannya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan 2 sendok temulawak, ini bisa 3 sendok juga gak apa-apa, sesuai selera Ini saya menggunakan 3 sendok saja cukup. Dikasih es biar tambah seger. Iya betul, kasih es. Aku satu. Kemudian kita masukkan air. Nah jadi seperti ini ibu-ibu Gocek. Kemudian kita aduk supaya merah. Nah, jadi warnanya kurang lebih seperti ini. Kemudian bisa langsung diminum. Nah, jadi silahkan bisa dinikmati ibu-ibu. Ya, berisi ya Bu. Ya. Nah, jadi sirup temulawak ini praktis. Jadi untuk orang isolasi mandiri. Seger ya Bu. Nah, bisa taruh kulkas ya? Ya betul, bisa taruh kulkas. Jadi ini kalau sudah dingin dimasukkan dalam wadah, ditaruh kulkas, bisa diminum lama ya. Iya betul. Ngiris lagi. Ya tidak usah ngiris lagi, tahan lama dan pastinya praktis dan mudah untuk digunakan. Nah mungkin juga kalau memang ibu-ibu mau dijual juga boleh. Ini bisa memiliki nilai jual yang lumayan tinggi ya. Gitu. Manfaatnya banyak. Ada manfaat. Jadi terima kasih banyak kepada ibu-ibu pengurus agama sudah mengganggu banyak waktunya selama 3 minggu lebih. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf kalau mungkin saya banyak kekurangan atau kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak itu saya BAB-nya itu lancar. Oh gitu ya Bu. Makasih. Dikit-dikit sering makan dan selalu minum yang serai itu sama temulawak sama itu apa itu ketumbar itu bagus juga itu, saya juga sering minum itu. Setelah 1 minggu saya mengkonsumsi ini temulawak, kayaknya ini ya kulit saya agak cerah, kencing saya lancar. Mungkin racun-racunnya ini ikut keluar dari situ ya.
Setelah saya minum sirup temulawak selama 1 minggu itu, setiap harinya itu badan saya tuh terasa ringan gitu. Buang air besar sama air kecil juga lancar gitu, dan agak daya makannya itu lebih nafsu gitu, kayak lebih doyan gitu.